Annyeonghaseyo guys, Plan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Oke, jumpa lagi dengan aku, Ola Idola. Di kesempatan kali ini, aku mau ceritain alur cerita film. Dan film itu menceritakan tentang kejamnya pembulian di sebuah SMA di Korea. Lagi-lagi pembulian lagi, tapi nggak apa-apa ya untuk mengingatkan kalian semuanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung cus ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang siswa SMA berlari seperti sedang dikejar sesuatu. Saat berlari, tak sengaja terpeleset dan terjatuh hingga lemas. Di tempat sepi itu, dia sendirian, tidak ada seorang pun yang membantunya. Dirinya terus meminta pertolongan sambil merasakan sakitnya hingga dia tak sadarkan diri. Di salah satu ruangan di rumah sakit, ternyata si gadis SMA tadi sudah berada di sana dan kini ia tersadar dari pingsannya. Gadis tersebut bernama Soyun dan tak berapa lama dia didatangi oleh seorang polisi yang langsung bertanya kepadanya. Namun dia hanya terdiam tidak mau berbicara saat dimintai keterangan oleh polisi. Datanglah guru Soyun yang terlihat sangat cemas kepadanya. Namun ternyata gurunya tersebut mengajak orang tua tersangka pembulian. Orang tua para pembuli ini malah marah-marah dengan Pak Polisi. Ketika orang tua para pembuli akan menghina Soyun, Pak Polisi ini pun langsung memarahi orang tua pembuli tersebut dan mengatakan kalau apa yang dialami Soyun tuh bukanlah sebuah lelucon. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam mendengarnya. Saat gurunya yang sedang mengobrol dengan kepala sekolah, mereka membahas tentang Soyun. Gurunya menduga kalau Soyun mempunyai masalah psikologis. Kepala sekolah khawatir jika masalah seperti ini terjadi lagi, maka reputasi sekolahnya akan terancam. Saat Soyun sedang berjalan menuju ruangannya, pada saat di dalam ruangan, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mencekik lehernya sendiri menggunakan selang infus. Saat sedang melakukan hal tersebut, ia dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke ruangannya. Dia memperkenalkan dirinya yang bernama Ilyong. Panggil saja dia Guru Ilyong. Guru Ilyong pun langsung menanyai Soyun. Seketika, Soyun langsung teringat kembali ke waktu saat dia sedang dibully. Ia sangat merasa trauma ketika Guru Ilyong menanyakan tentang apa yang sedang dialami oleh Soyun. Sampai-sampai Soyun mengusirnya. Soyun terbangun dari mimpi buruknya. Dalam sadarnya, dengan nafas yang terengah-engah, Soyun teringat perkataan Guru Ilyong. 나 기다려. 다시 올게. Ketika Soyun sedang membereskan pakaiannya, dia dikejutkan oleh kedatangan si pembuli yang membuatnya sangat ketakutan. Si pembuli mendekati Soyun dan langsung mendorongnya. Si pembuli lalu memberikan seragam yang sudah ia beli untuk Soyun dan menyuruhnya untuk tetap diam kalau Soyun tidak ingin bermasalah lagi dengannya. Ketika si pembuli pergi, tanpa disadari olehnya, di situ ternyata ada Guru Ilyong yang dari tadi mendengar obrolan mereka. Guru Ilyong pun langsung masuk untuk menemui Soyun, lalu mengajaknya pulang. Sesampainya di apartemen Soyun, Guru Ilyong bertanya sesuatu kepadanya. Namun, belum selesai Guru Ilyong bertanya, Soyun langsung masuk ke dalam dan meninggalkan Guru Ilyong di luar. Soyun yang mengurung diri, ia merasa kesepian dan ketakutan. Hingga akhirnya, ia menemui Guru Ilyong yang sedang berada di luar dan menanyakan kenapa ia mau membantunya. Guru Ilyong menjawab kalau dia merasa bahwa Soyun membutuhkan bantuan darinya. Setelah makan bersama, mereka memutuskan untuk jalan berdua menuju tempat tinggal Soyun saat masih kecil. Saat sedang melihat-lihat sekeliling, Soyun sangat terkejut ketika melihat seorang gadis berjalan melewatinya. Soyun bersama Guru Ilyong langsung mengejar dan mencarinya. Guru Ilyong kaget saat menemukan gadis tersebut, yang ternyata wajahnya sangat mirip dengan Soyun. Saat gadis itu sedang berbicara dengan Guru Ilyong, datanglah Soyun dan langsung memanggil namanya. Ternyata dia adalah kembaran Soyun yang bernama Jung Yun. Jung Yun yang merasa tidak mengenalnya, berniat untuk meninggalkannya. Namun, ketika Soyun menyebutkan sebuah nama, Jung Yun langsung teringat masa lalunya. Ternyata, nama yang disebut oleh Soyun merupakan nama ibu mereka berdua.
Pada akhirnya, Jungyun pun tidak peduli dengan Soyun. Saat di taman, Soyun berbicara dengan guru Ilyong kalau dia sebenarnya mempunyai saudara kembar. Namun mereka harus terpaksa berpisah karena orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Soyun hidup bersama ayahnya, sedangkan Jungyeon tinggal bersama ibunya. Setelah mengetahui kalau ibunya telah meninggal, dia mencari kembarannya itu. Namun kembarannya tersebut menghilang begitu saja. 그 애는 없어졌었어요. Di saat Junyoung sedang berada di sebuah toko make up, di sana Junyoung ingin membeli sebuah lipstik. Namun harga lipstik itu terlalu mahal. Hingga akhirnya Junyoung memutuskan untuk mencurinya. Tanpa disadari oleh Junyoung, di sana ternyata ada guru Ilyong yang mengetahui aksinya. Guru Ilyong langsung mendekatinya dan mengajaknya untuk bekerja sama untuk membantu Sungyun. Jungyun menolak dan tidak peduli dengan apa yang dialami oleh kembarannya. Junyoung pun langsung meninggalkan guru Ilyong. Guru Ilyong mengejarnya dan bercerita tentang masa lalunya. Namun, Jungjun tetap tidak peduli dan berniat untuk meninggalkan guru Ilyong. Saat Jungjun berbalik arah untuk pergi, guru Ilyong mengatakan bahwa ada sesuatu di sakunya. Dia sedikit memberi ancaman kepada Jungyun agar mau bekerja sama dengannya. Kalau Jungyun tidak mau membantu, guru Ilyong akan melaporkan Jungyun ke polisi karena sudah mencuri lipstik itu. Jungyun pun akhirnya menerima kesepakatan tersebut dan mau membantu saudara kembarnya. Guru Ilyong lalu mengajaknya untuk menemui Soyun. Sesampainya di tempat tinggal Soyun, guru Ilyong menyuruh Jungyun untuk tinggal berdua dengan Soyun. Namun Jungyun menolaknya karena ia tidak suka. Guru Ilyong yang mendengar jawaban Jungyun langsung memberikan tawaran kalau dia akan ikut tinggal bersama mereka. Karena guru Ilyong ingin melihat rencananya berjalan dengan baik. Jungyun yang tidak punya pilihan pun langsung duduk di samping Soyun dan berbicara kasar terhadap saudara kembarnya itu. Jungyun yang melihat saudara kembarnya hidup berkecukupan, merasa iri dan mengajaknya untuk bertukar posisi. Guru Ilyong yang mendengar itu langsung setuju dan memberikan Jungyun seragam sekolah karena itu adalah rencana guru Ilyong. Tapi saat melihat seragam sekolah, Jungyun malah menolak dan meninggalkan mereka. Guru Ilyong berusaha untuk menenangkan Jungyun, tapi Jungyun tetap tidak mau. Saat akan meninggalkan apartemen, Jungyun melihat sebuah video yang ternyata isinya adalah video Soyun yang sedang dibully. Setelah Jungyun melihat video itu, dia langsung menghampiri Soyun dan memaksanya untuk melihat video tersebut, sehingga membuat Soyun kembali trauma. Ia melakukan itu untuk mengetahui siapa wanita yang menertawakan Soyun di video tersebut. Jungyun memutuskan untuk membantu Soyun dan berangkat sekolah menggantikannya. Sesampainya di kelas, Jungyun mengejek semua murid di kelasnya, lalu dia bermain game. Saat sedang bermain game, dia didatangi oleh sekelompok pembuli yang langsung mengganggunya. Tanpa mereka sadari kalau itu bukanlah Soyun. Si pembuli dengan gayanya meremehkan Jungyun, bahkan sampai mengatakan kalau Jungyun tidak berguna. Dengan sombongnya, si pembuli lalu tertawa. Jungyun tersenyum saat mendengar tawa itu, lalu memperlihatkan video pembulian dengan suara ketawa yang persis dengan si pembuli itu. Si pembuli yang melihat itu pun marah dan ingin memukul Jungyun. Tapi karena Jungyun bukanlah Soyun, inilah yang terjadi. 너 아주 희한하게 웃더라. Kejadian tersebut dilihat oleh seisi kelas. Saat sedang menghajar si pembuli, datanglah guru kelasnya yang langsung menghentikan perkelahian mereka berdua. Saat di ruang guru, Jungjun justru disalahkan oleh gurunya. Namun Junghyun dengan santainya membuat malu si pembuli di depan gurunya. Jungjun yang ingin meninggalkan ruangan itu malah dimarahi oleh gurunya dan mengatakan kalau Jungjun murid yang nakal. Jungjun yang marah dan merasa gurunya bersikap tidak adil. 유수연은 어떨 것 같아요? 걔도 데리고 가서 목숨줄 같은 건 끊어도 할 말 없다고 넌 이제. Jungjun mengatakan bahwa gurunya sama aja dengan si pembuli yang tidak bisa mengerti perasaan Soyun, hingga akhirnya gurunya merasa ketakutan. Saat sampai di rumah Soyun,
Sesampainya di sana, Junyun langsung memperlihatkan video yang berhasil membalaskan dendam Soyun. Namun Soyun malah bersedih karena itu bukan kemauannya dan tidak ingin saudara kembarnya menjadi orang jahat. Guru Ilyong yang mengetahui perbuatan Jungyun langsung memarahinya. Jungyun menjawab kalau dia hanya bercanda dan mengatakan, bukankah itu yang Guru Ilyong mau? Keesokan harinya, saat Jungyun pulang sekolah, ia bertemu dengan sekelompok pembuli dan dia langsung mengejeknya. Ketika jalan pulang, ia dihampiri oleh Pak Polisi yang mengira kalau Jungyun adalah Soyun. Pak Polisi memberikan kartu namanya dan menyuruh Jungyun untuk menghubunginya bila terjadi sesuatu. Jungyun menerima kartu nama tersebut. Pak Polisi juga memberitahunya kalau hanya orang dewasa yang mampu membantunya. Mendengar kata-kata itu, Jungyun langsung merasa bahwa dirinya adalah orang dewasa karena dia sudah membantu Soyun. Ketika sudah sampai di rumah, dia bercerita kepada Soyun bahwa hanya ada dua macam orang dewasa di dunia ini. Yang kesatu, orang dewasa bodoh yang baik hati. Dan yang kedua, orang dewasa tapi gila yang bisa merubah dunia. Setelah mengatakan itu, Junyoon langsung memberikan kado untuk Soyun karena hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Soyun juga memberikan kue ulang tahun kepada Jungyun karena selama ini ia tidak pernah merayakan ulang tahunnya bersama Jungyun. Saat menikmati kue ulang tahun, Soyun mengatakan kepada Junyoon kalau dia rindu dengan ibunya dan mereka pun tertawa bersama. Keesokan harinya pun tiba. Soyun yang melihat Junyoon masih tertidur berniat untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia melihat gurunya buru-buru masuk ke dalam ruangan. Dia pun curiga, lalu mencoba mendengarkan apa yang sedang dibicarakan di ruangan itu. Soyun terkejut ketika tahu dia akan dipindahkan ke sekolah lain. Setelah mengetahui hal tersebut, Soyun berlari menuju toilet. Namun saat di toilet, di sana sudah ada si pembuli yang melihatnya terburu-buru masuk ke dalam toilet. Pembuli yang penasaran pun berniat untuk membuli Soyun lagi. Saat Junyoon sedang menikmati buah apel, dia dikagetkan oleh kedatangan Soyun dengan kondisi berantakan, yang kemudian pingsan. Guru Ilyong yang melihat Soyun pingsan pun juga ikut terkejut dan khawatir. Dia yakin kalau itu adalah perbuatan si pembuli. Junyoon kemudian sangat marah, lalu berniat untuk memberi si pembuli pelajaran. Terlihat si gadis pembuli baru saja sampai di rumahnya. Belum sempat membuka pintu, dia terkejut dengan suara HP-nya. Ketika dibuka, isinya adalah video pembulian terhadap Soyun. Dia mengancam akan menyebarkan video tersebut. Karena merasa kesal pun, ia langsung menelepon Junyoon. Junyoon langsung menyuruh si pembuli untuk menemuinya di sebuah tempat. Ketika sadar, si pembuli sangat ketakutan melihat dirinya dalam kondisi terikat. Ditambah dengan Junyoon yang menakut-nakutinya dengan menggunakan air keras. Junyoon yang belum puas melihat si pembulinya tersiksa, ia memberinya sebuah permainan. Si pembuli disuruh lari dan Junyoon yang mengejarnya. Jika si pembuli berhasil lolos, dia akan melepaskannya dan menghapus videonya. Namun jika tertangkap, Junyoon akan menyiksanya. Di sini, tiba-tiba Soyun datang dan melihat perbuatan saudara kembarnya. Dia sangat sedih melihat kelakuan Junyoon. Junyoon pun menasehati Junyoon untuk tidak meneruskan perbuatannya. Karena itu bukan yang Songyun inginkan. Soyun yang merasa kasihan kepada si pembuli berniat untuk membantunya. Namun Junyoon tidak mau melihat si pembuli dikasihani oleh Soyun. Karena gara-gara dia, Soyun menjadi depresi. Guru Ilyong pun ternyata datang ke tempat itu. Dia juga menasihati Junyoon dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan aksinya. Saat di kantor polisi, terlihat Junyoon sedang diinterogasi. Polisi yang mengira Junyoon adalah Soyun menginterogasi Junyoon tentang apa yang sudah dia lakukan kepada si pembuli. Di dalam ruangan interogasi, Guru Ilyong menasihati Junyoon. Saat keluar kantor polisi, tiba-tiba orang tua si pembuli menyerang Junyoon. Polisi yang mengetahui hal itu langsung menghentikan perkelahian mereka. Junyoon mengatakan kepada Pak Polisi kalau Soyun yang mereka cari itu ada di rumah. Dalam keadaan emosi, Junyoon mengamuk di depan para polisi dan mengatakan bahwa ia kebal hukum karena usianya masih 16 tahun. Dan dia juga mengancam akan membunuh Guru Ilyong. Di luar Nurul, polisi yang mendengar Soyun ada di rumahnya langsung mencarinya.
Tapi sesampainya di sana, polisi tidak menemukan siapapun. Bersamaan dengan itu, kondisi si pembuli terlihat sangat buruk dan ia mengalami depresi. Puas ya. Karena saat kejadian terjadi, di sana dia hanya melihat Soyun berbicara sendirian sambil menyiksa dirinya. Hingga polisi menyimpulkan bahwa Soyun mempunyai kepribadian ganda yang tidak bisa dikontrol. Di akhir film, kita bisa melihat Soyun yang sudah sembuh dari depresinya. Saat di bandara, dia terlihat bahagia dan lebih tenang dari sebelumnya. Dia pun berterima kasih kepada guru Ilyong sekaligus berpamitan dengannya. 저 갈게요. 밤부터 내린 비로 발견 늦어진 것으로 보입니다. Jadi pada intinya adalah cerita ini hanyalah hayalan Soyun. Sebelum Soyun ditemukan tewas di hutan, sebelum dia mati, dia hanya ingin mempunyai seseorang yang peduli terhadapnya. Maka dari itu, dia menciptakan saudara kembarnya sendiri, dia menciptakan guru Ilyong yang guru-guruannya itu sendiri, hingga pada akhirnya dia meninggal sendirian di dalam hutan yang dingin dan sepi. Dan film pun tamat. Plot twist pisannya iya mah. Dikirain teh endingnya bakalan gimana gitu kan. Taunya teh hayalan si Soyun sebelum mati. Jadi pas lagi sekarat teh si Soyun teh berhayal kalau dia seandainya punya saudara kembar yang bisa menolongnya, terus ada guru yang peduli kepadanya gitu. Ada yang peduli kepada Soyun, mungkin hidup dia teh gak akan kayak gini, mungkin kayak gitu. Dikirain teh si pembulinya teh bakalan di penjara atau gimana, di DO gitu dari sekolah ya kan. Endingnya teh biasanya kan kayak gitu ya. Tapi ini mah bagus lah. Oke guys, plan. Terima kasih untuk yang selalu nonton Alur Cerita Film di channel aku. Jangan lupa dukung aku terus. Subscribe. Mohon maaf ya kalau misalnya ngomongnya masih balelol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.